طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa lagi di Khalilullah Channel, tentunya di acara lebih dekat dengan ulama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada sore hari ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan tema kita pada kesempatan kali ini telah hadir di samping kami beliau, guru kita, Romo Kiai Usman Zahid, yang nantinya akan menjadi pembicara kita, yang akan memberikan ilmu kepada kita. Dan tentunya bagi kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan tausiah dari beliau, serta apa-apa yang akan menjadi tanggung jawab kita di bulan suci Ramadan sebagai kaum muslimin. Dari itu langsung saja waktu dan tempat kita persilahkan sematang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat, Amin. khususnya yang mukmin dan muslim. Alhamdulillah, Khalilullah Channel saya rasa selalu mendapat pertolongan Allah. Amin, amin, amin. Sehingga setiap 2 Jumat sekali Nggih. bisa urun ilmu yang disampaikan kepada seluruh umat. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah. Amin. Dan yang menerima diberi pertolongan untuk bisa melaksanakannya. Amin. Atau mengamalkannya. Kali ini karena menjelang Ramadan, maka saya kira sangat penting untuk membicarakan urusan siam atau puasa Ramadan. Kita umat Islam di Indonesia alhamdulillah punya umarok yang peduli dengan Islam dan peduli pada umat Islam, sehingga umarok beserta para wakil-wakil ulama, wakil-wakil organisasi Islam setiap menjelang Ramadan mengadakan inceng-inceng. Inceng-inceng ya. Yang inceng-inceng itu kalau kita kembalikan kepada sabda Rasul, sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan tanggal 1, dan hari rayalah kalian karena melihat tanggal 1 atau bulan tanggal 1 Syawal. Masalah ru'yah ini sebetulnya enggak bertentangan dengan hisab. Dan hisab itu memang di dalam Al-Quran juga diizinkan, dihargai sekali oleh Allah Ta'ala tentang hisab dan dibenarkan. Tetapi hisab ini harus dikontrol dengan ru'yah. Saya kalau mengiaskan atau menggambarkan tentang ru'yah, itu kayak orang yang sedang nikah, pengantin baru mau dimasukkan kamar.
Tapi di situ ada teman-teman yang kayaknya memang agak menggoda, agak menjahili kepada mempelai laki. Usil. Agak usil. Biasanya kalau laki menikah dapat wanita, itu biasanya nikahnya kan di mempelai putri. Akad nikahnya. Akad nikahnya di sana, dan setelah akad nikah biasanya dimasukkan kamar. Nah, karena bukan rumahnya sendiri, jadi masih Kaget. masih belum pengalaman dengan kamar. Nah, ketepatan teman-temannya agak Usil. usil. Nah, kamarnya 2, sama-sama dirias. Pengantinnya sementara ditaruh di kamar yang mantan lakinya nggak mengetahui bahwa si pengantin putri di situ. Tapi kamar yang dirias yang lebih mewah, yang nantinya untuk tidur mempelai berdua, ini dikasih semacam orang-orangan gitu. Jadi pengantin Boneka. ya, boneka yang dirias kayak pengantin. Nah, ini kalau memang sang suami tanggap masuk ke kamar, ya dilihat dulu, mungkin diraba-raba atau dipijat-pijat. Loh, pengantin putrinya di mana? Harus tanya dulu kepada, ini kok bukan manusia ini. Boneka. Walaupun cantiknya seperti ini, tapi ini boneka. Atau pengantin putrinya ditaruh di mana? Tanyakan. Itu namanya, menanyakannya itu namanya mengamalkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Nginceng tadi nggih. Nginceng tadi. Kalau nggak mau tanya, kemudian nekat tidur bersama boneka. Ya, boneka ditidur apa bisa punya anak? Nggak bisa punya turun. Nah, kalau kepingin bahagia dan mempunyai anak turun, nah dari si mempelai putri, ya tanyakan, loh istri saya kemana ini? Ini kan bukan istri saya. Nah, itu. Berarti setelah dihisap, setelah diperhitungkan, nah, pengantin putri sudah di dalam kamar itu pun nggak bisa langsung nekat untuk mengambil atau menikmati pengantin putri. Tanyakan dulu, benar ini pengantin putri atau bukan? Kalau ternyata bukan, ya jangan nekat. Jadi kalau ru'yah ini, tanyakan kepada yang ahli dulu, suruh nginceng dulu, suruh neropong dulu. Kalau memang itu sudah benar-benar ru'yah, ya berpuasalah. Kalau enggak, jangan nekat. Memastikan tadi. Iya, untuk memastikan dulu. Ya. Jangan nekat. Wah, walaupun ini dilihat menurut ru'yahnya enggak pas, tapi menurut hisapnya pas. Tetap puasa aja, itu sama dengan menurut perhitungan saya pengantin putri ini sudah di dalam kamar, nggak taunya boneka yang di dalam. Bisa kecelek Iya, nanti. bisa kecil. Artinya orang-orang yang berpuasa yang nggak mau pakai ru'yah itu kayak orang yang nekat terlalu syahwat dengan pengantin putrinya, jadi nggak mau tanya dulu. Bahkan kadang-kadang diperingatkan oleh orang lain, loh Pak, ini kan belum ru'yah, walaupun menurut hisab sudah pas. Yang lucunya jawabnya, sudah nggak saya ikut-ikut, yang jadi mantan kan saya. Bisa kecelek nanti. Yang mau puasa kan saya. Anda siapa? Kan Anda bukan organisasi saya. Organisasi saya kan sudah punya anggaran sendiri, anggaran rumah tangga sendiri. Ya nggak bisa begitu orang. Pak, ini dakocan. Pak, ini patung. Nggak bisa dilaksanakan. Tunggu dulu sampai ketemu sama pengantin putrinya, Pak. Tunggu dulu sampai ru'yah, jelas ru'yah baru puasa. Jadi ru'yah itu untuk mengontrol hisab. Walaupun hisab itu dianjurkan dan dibenarkan oleh Al-Quran, tapi kedua-duanya harus dipakai. Harus seimbang Yang ya, namanya ati Allah wa ati Rasul ya di situ. Alhamdulillah di Indonesia ini Menteri Agama bersama organisasi ini mengadakan ru'yah. Jadi kita mengikuti ayat ati Allah wa ati Rasul. Ta'ala kepada Allah dan ta'ala kepada Rasul. Tapi wa ulil amri di sini enggak ada tambahan ayat wa ati ulil amri. Berarti kita yang cerdas harus tahu kalau ulil amrinya ini enggak sesuai dengan ajaran agama, ya jangan taat.
Karena ada hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau ajakannya atau tuntunannya itu bermaksiat kepada sang khaliq. Berarti kita harus mikir, harus melihat dulu situasinya. Kalau sudah benar ya Umar wajib kita ikuti. Kalau enggak ya kita boleh nggak ikut. Walaupun nggak usah pakai demo dan pakai berontak, tidak apa-apa. Yang penting pokoknya nggak ikut gitu. Ini urusan ketentuan waktu puasa. Penetapan mulai pertama itu. ikut. Ini apa? Ketentuan ru'yah yang disepakati oleh banyak organisasi dan disahkan oleh Menteri Agama. Kemudian untuk berkewajiban puasa, Allah telah menyapa kepada orang-orang yang beriman terutama. Firman-Nya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan untuk orang-orang yang sebelum kalian. Apa tujuannya puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu lebih sempurna dalam melaksanakan takwa-Mu. Nah, yang disapa oleh Allah ini orang-orang yang beriman. Jadi kalau dibalik begini, ya ayyuhalladzina amanu, hai para kenal aku, para orang-orang yang kenal aku. Kalau dicepakan, wahai para kenalanku, berarti yang tidak dikenal oleh Allah dan mereka tidak mengenal Allah nggak mau puasa. Jadi orang-orang yang mau puasa itu orang-orang yang kenal Allah dan dikenal oleh Allah. Yang nggak mau puasa orang-orang yang tidak dikenal oleh Allah dan tidak mengenal kepada Allah. Sekarang begini, kalau ada kendaraan lewat, ada becak, ada mobil angkot lah. Kalau yang dipanggil oleh si calon penumpang ini, hei becak, mobil angkot nggak mau berhenti, nggak kira benar. Yang berhenti becak. Kalau sudah dipanggil, hei becak, nggak mau berhenti, ini becaknya telinganya bermasalah. Tidak dengar. Jadi kalau orang mukmin dipanggil oleh Allah, dianggap wahai para kenal aku, berpuasalah kalian, atau karena puasa itu telah diwajibkan untuk kalian. Maka orang mukmin pasti melaksanakan puasa. Kalau nggak mau puasa, dengan tidak ada alasan pergi atau sakit, itu berarti bukan orang mukmin. Karena sudah disopo kayak seperti itu, disapa oleh Allah, ditegur oleh Allah seperti itu, malah nggak mau berhenti, malah bablas saya. Atau mungkin kurang imannya. Nah, ya itu. Bisa dikatakan orang ini bukan orang mukmin. Kurang. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah, karena di dalam bulan Ramadan itu ada Quran yang diturunkan di dalam bulan Ramadan.